Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Andika Saputra dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tafsir tahlili, tentang pengertian, kemudian metode dan keunggulan atau kelebihan yang dipunyai oleh atau dimiliki oleh tafsir tahlili. Langsung saja, menurut etimologis, dalam bahasa Arab kata tahlili berasal dari lafadz halala yuhallilu tahlil, yang berarti membuka sesuatu, melepaskan dan menguraikan atau menganalisis. Kemudian dari secara istilah, tafsir tahlili adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menguraikan, menganalisis, serta menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan mendalam, ayat demi ayat, sesuai urutan sebagaimana yang terdapat dalam mushaf. Metode ini berusaha memaparkan seluruh aspek yang terkandung dalam setiap ayat, baik dari segi bahasa, hukum, latar belakang turunnya ayat atau yang biasa disebut asbabun nuzul, hubungan antar ayat atau munasabah, serta penjelasan pendapat-pendapat ulama, sahabat, tabi'in, dan para mufassir lainnya dalam menjelaskan tafsir Al-Quran tersebut. Pada tafsir tahlili, penafsiran dilakukan secara sistematis atau runtut dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, membahas setiap ayat secara detail termasuk penjelasan kosakata dan lafadz makna. Kemudian yang kedua yaitu makna yang dikehendaki dan sasaran ayat. Kemudian yang ketiga ada unsur keindahan atau balaghah, ijaz dan susunan kalimat. Yang keempat yaitu hukum-hukum fikih, dalil syar'i, norma akhlak, akidah, perintah, larangan, janji, serta ancaman, dan bentuk bahasa seperti hakikat, majaz, kinayah, dan isti'arah. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar ayat dan surat atau yang biasa disebut munasabah. Terus yang selanjutnya ada sebab turunnya ayat Al-Quran atau sababun nuzul. Yang terakhir yaitu hadis-hadis Nabi dan pendapat para sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan ayat tersebut. Dengan demikian, tafsir tahlili bertujuan memberikan pemahaman yang luas terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan mengupasnya dari berbagai segi secara terperinci dan berurutan sesuai dengan susunan mushaf di dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah atau metode yang harus digunakan para mufassir untuk menafsirkan dengan tafsir tahlili. Yang pertama yaitu dengan menjelaskan munasabah atau keterkaitan ayat atau surat, menguraikan hubungan antara ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya, serta keterkaitan antar surat jika diperlukan. Yang kedua yaitu menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga menganalisis lafadz atau mufrodat atau kosakata. Yang keempat membahas i'rab dan qiraat. Yang kelima menjelaskan balaghah dan keindahan susunan kalimat. Yang keenam menjelaskan kandungan hukum fikih dan petunjuk ayat. Yang ketujuh menjelaskan makna umum dan hikmah ayat yang sedang ditafsirkan. Yang kedelapan mengutip pendapat ulama dan riwayat terkait penafsiran tersebut. Cara-cara di atas bisa dilakukan ketika mufassir itu melakukan penafsiran dengan konteks yang sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sedang terjadi. Metode-metode di atas dilakukan secara sistematis dan berurutan. Artinya berurutan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai susunan dalam mushaf. Setiap aspek yang dibahas dalam tafsir tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap ayat yang sedang ditafsirkan. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh tafsir tahlili. Yang pertama yaitu penafsiran detail dan komprehensif. Tafsir tahlili membahas ayat demi ayat secara rinci, sehingga setiap bagian nas Al-Quran diteliti secara detail hingga tanpa ada yang terlewat.
Hal ini atau tafsir ini justru memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan luas terkait tafsir Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup yang luas. Metode tafsir tahlili ini mengkaji berbagai aspek seperti bahasa, hukum, sejarah, sains, dan lain-lain sehingga menghasilkan wawasan yang komprehensif. Yang ketiga yaitu memudahkan mengetahui korelasi atau munasabah antar ayat atau surat. Karena mengikuti urutan mushaf, pembaca dapat dengan mudah memahami hubungan antar satu ayat dengan ayat atau surat lainnya. Yang selanjutnya yaitu menjadi dasar untuk metode lain. Tafsir tahlili sering menjadi pengantar atau dasar bagi penafsir tematik atau yang biasa disebut tafsir maudhu'i. Terus kemudian ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh tafsir tahlili. Yang pertama yaitu penafsiran parsial dan terpecah. Karena tafsir tahlili ini hanya membahas ayat secara satu persatu, kadang penafsiran terkesan parsial atau individu sehingga petunjuk Al-Quran tidak tampak utuh dan konsisten, terutama jika kurang memperhatikan ayat-ayat yang serupa. Terus yang selanjutnya yaitu memerlukan waktu lama dan tidak praktis untuk awam. Nah, karena tafsir tahlili ini kan merupakan metode penafsiran yang berurutan dari surat per surat, maka ketika untuk digunakan oleh seseorang yang awam atau pemula dalam penafsiran, maka orang tersebut kurang lebih akan kesusahan ketika dalam mencari tafsir yang diinginkan. Terus yang terakhir, berulang dan kurang praktis. Sering terjadi pengulangan penafsiran pada ayat-ayat yang memiliki tema sama, sehingga pembahasannya bisa terasa bertele-tele dan tidak efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.